Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-28, yaitu masih membahas tentang teks anekdot, khususnya pada KD 36. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Yang akan kita bahas yaitu khusus pada indikator 361, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Baik, teks anekdot memiliki struktur yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi ini merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi teks anekdot. Orientasi ini berisi bagian cerita yang mengarah pada terjadinya situasi krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Kemudian struktur ketiga adalah krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Jadi nanti kita bisa identifikasi yang membuat Anda tertawa. Itu bagian krisis itu ya. Reaksi merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Terakhir, koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan. Jadi dari teori ini itu Anda sudah membaca beberapa contoh teks anekdot di pertemuan sebelumnya. Inilah strukturnya sebenarnya. Nah, sekarang coba kita analisa ya. Nah, misalnya ini adalah contoh teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Ini adalah bagian abstraksi dalam struktur teks anekdot. Kemudian ini ada dialognya. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, ini bagian orientasi. Kenapa bagian orientasi? Ini kan baru tahap awal ya, pengenalan. Setelah abstraksi tadi kan orientasi. Ya inilah. Jadi dia berurut itu strukturnya. Nah, kemudian masuk struktur krisis. Nah ini, polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam." Nah, kenapa yang dikatakan ini krisis? Ini kan sudah ada unsur kelucuan di sini, ya. Nah, kenapa di polisi katakan sudah minta izin kau untuk merekam? Itu kan sebenarnya hal konyol, hal lucu. Berarti tahap ini merupakan tahap krisis. Di sini dia jelaskan bahwa dia beruntung karena begini. Ya itu kan sebuah krisis. Nah, sekarang tahap reaksi. Pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, ini reaksi dari krisis ini. Dikatakan tadi, Anda sudah minta izin belum? Ya, memangnya harus orang minta izin kalau kita mau berpikir secara logis ya. Nah, di sini reaksinya seperti apa dari ini? Nah, dia katakan belum sambil heran kan? Berarti itu reaksi, itu ilegal. Nah, terakhir tahap koda, pelapor, "Hanya bisa pasrah tak berdaya." Inilah. Jadi koda itu selalu di akhir. Jadi struktur teks anekdot itu selalu berurut begini, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik, itulah contoh dari struktur teks. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman Anda, silahkan kerjakan kuis di Google Classroom. Nah, sekarang coba kita buka kelasnya. Di pertemuan ke-28 ini, hari Jumat. Pertama, jangan lupa isi daftar hadir seperti biasa. Kemudian materi PowerPoint tadi Anda bisa download di sini. Dan kuisnya ini ya. Nah, nanti silahkan Anda isi ini kuisnya ya. Nah, silahkan isi nama Anda misalnya. Saya contohkan nisnya, misalnya saya tulis nis saya begini, kelas, silahkan isi. Kemudian Anda lanjut. Nah, ini kuisnya ini.
Ini teks anekdotnya ya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Ini sudah berapa kali Anda baca ini. Silahkan analisis strukturnya di sini. Yang mana abstraksinya, yang mana orientasi, yang mana krisis, yang mana reaksi, yang mana kodar. Bisa dicocokkan. Nah, ini ada kata-katanya. Tono, bukan itu sebabnya Din. Sebab dia juga seorang pejabat ya. Nah, tahap apa kira-kira ini dalam teks ini? Yang mana bagian ini? Nah, ini dia yang ini yang dia maksudnya. Nah, yang kedua misalnya ini. Yang panjang ini. Tahap apa? Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya Udin, tahu sebabnya? Udin. Nah, ini kira-kira bagian apa? Jadi kalau kita lihat ini, mulai dari kata saya heran, mulai dari sini ya. Nah, ini sampai di apa di sini? Udin, barangkali saja ya. Berarti sampai di sini. Nah, mulai dari sini sampai sini kira-kira tahap apa itu? Silahkan nanti dicentang saja, pilih satu tangan tiap baris. Nah, ini tahap apa? Ini tahap apa? Jadi ada 5 ya. Setelah itu silakan dikirim. Baik anak-anakku sekalian, saya rasa untuk pertemuan ini penjelasan saya cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.